Selamat malam. Ini kok belum ada yang live ya? Apa memang belum masuk? Ini apanya? Videonya ini. Oh, ini sudah ada. Saya kok nggak bisa lihat ya ini. Udah ada 2 orang. Kita cek sound dulu ya. Selamat malam. Selamat malam Mas Wanto. Cek suara ya Mas. Suara gimana Mas? Gemeresek apa sudah? Oke. Sembilan orang. Semangat pagi juga Mas Wanto. Semangat pagi Mbak Eris, Mbak Ulfa Mala. Waalaikumsalam Mbak Nurul, semangat pagi. Mas Wanto ini bisa saja. Kita sapa-sapa dulu ya. Semangat pagi Pak Kurniaji, Mbak Trio, Mbak Dwi Hilda, semangat pagi. Semangat pagi Mbak Suharti Nasa. Nanti 30 orang langsung kita mulai ya. Mohon maaf tadi sempat telat karena tadi sudah masuk cuma nggak bisa lihat yang live, jadi saya keluar lagi. Mohon maaf ya teman-teman. Waalaikumsalam Mbak Atin. Semangat pagi Mbak Siti Masruro. Waalaikumsalam. Semangat pagi Pak Edi. Pengen yang kalem-kalem Mas Wanto hari ini, nggak pengen yang cetar-cetar. Semangat pagi Mbak Wafir. Semangat pagi Pak Komandan Munir. Semangat pagi Mbak Muntama, Mbak Miswatin. Baik, saya mulai ya teman-teman. Sudah 33 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan tetap semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita hadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam forum TOS FKS 513 dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia TOS selaku Bapak Ketua FKS 513 Bapak Munir Hadi Murtana. Terima kasih atas
kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya di sini hanya ingin belajar juga ya teman-teman. Saya tidak mau menggurui. Jadi di sini nanti kita sama-sama belajar. Terima kasih Bapak atas kesempatannya yang diberikan pada saya. Salam hormat juga saya berikan kepada guru besar kita, ada Bapak Agung, Bapak Aksyanto Ali, dan juga Bapak Ardi. Salam hormat dari saya, dan salam hormat saya kepada para upline saya. Di sini ada Mbak Ismawati selaku upline sponsor saya sekaligus mak tercinta saya, dan juga Bapak Muslik sekeluarga. Beliau-beliaulah yang menjadikan saya menjadi seperti yang saat ini ya, menjadi pribadi yang lebih baik. Semangat pagi Bapak Muslik, salam hormat dari saya Bapak. Tak lupa saya berikan salam hormat saya kepada para panitia TOS dan juga leader-leader FKS 513 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas supportnya selama ini. Salam hormat juga saya berikan pada member-member saya tercinta dimanapun teman-teman berada. Ya, terima kasih selama ini sudah berjuang bersama saya, dan terima kasih juga saya ucapkan pada para peserta TOS ya, yang mana mau meluangkan waktunya, mau rendah hati, menimba ilmu bersama saya, belajar bersama saya. Ya, di sini saya tekankan sekali lagi, saya tidak mau menggurui dan saya tidak mau sok keminter. Di sini saya hanya ingin berbagi, sharing-sharing ringan ya, yang mana selama ini saya kerjakan, dan itu pun dari upline core saya ya. Jadi nanti teman-teman di sini yang sudah ikut TOS ya, jangan sampai tidak action. Karena apa? Rugi sekali. Di sini sudah banyak ilmu yang diberikan para leader-leader ya, dan itu tidak diragukan lagi, nggak hoax. Jadi hasilnya tuh nyata tuh ya teman-teman. Saya kenalan dulu ya, tak kenal maka kita kenalan. Oh ya Allah, ini dari Taiwan Mbak Ami ya. Semangat pagi Mbak Ami, semangat pagi juga Mbak Eka Kristin. Oke. Perkenalkan, nama saya Kurnia Hayati, saya owner stokis W2566 dari Sidoarjo. Upline sponsor saya Mbak Ismawati. Saya gabung di NASA tanggal 15 April 2017. Sudah 3 tahun ya saya di NASA. Alhamdulillah sudah stokis, 2 tahun fokus langsung stokis. Oke. Saya mau sharing-sharing perjalanan saya dulu ya. Saya kenal NASA sampai saya bisa menjadi seperti saat ini. Saya dulu adalah mantan buruh pabrik ya, mantan buruh pabrik yang mana gabung di NASA itu sebenarnya saya pengen punya penghasilan tambahan, karena di sini saya mengalami perekonomian yang bisa dibilang sangat minus ya, sangat minus sekali. Kalau inget-inget waktu pertama gabung itu ya bikin nangis, ya bahagia juga. Pokoknya campur aduk jadi satu. Kenal di NASA itu dikenalkan sama Mbak Ismawati. Saat itu saya lihat postingan beliau di Facebook. Kok enak banget kalau jualan tuh ya, kok selalu laris. Apalagi jualan kristal egg, larisnya kebangetan. Nah, di situ
saya menghubungi Mbak Ismawati. Waktu itu saya belum punya uang buat daftar ya. Jangankan buat daftar, buat makan saja kalau nggak saya kerja double saya nggak bisa belanja. Ya, waktu itu saya jadi resellernya Mbak Ismawati. Jadi reseller cuma kalau nggak salah 2 mingguan. Nah, di situ waktu itu saya nekat, saya jual gelang saya yang putus ya. Saya daftarkan NASA ke Mbak Ismawati. Sisanya saya buat beli beras untuk makan. Nah, dari situ saya terjebak penjualan ya cukup lama sekali. Jadi setiap Mbak Ismawati bilang ayo bangun jaringan, ayo ikut pendidikan, saya nggak pernah gubris teman-teman, jangan ditiru ya. Itu lumayan lama ya, hampir 1 tahunan lebih saya terjebak penjualan. Waktu itu saya juga punya member pertama saya itu Mbak Yeni yang sekarang pemegang stokis W3292. Nah itu nggak pernah saya ajari ya, pokoknya nggak tak reken sama sekali. Soalnya saya memang nggak tahu sistem yang ada di otak saya, hanya saya cari uang yang banyak dari penjualan NASA kan gitu. Nah apalagi waktu gabung NASA itu saya sembunyi-sembunyi teman-teman, sembunyi-sembunyi dari suami, karena pas suami tidak mengizinkan saya ikut gabung di NASA karena takut tertipu gitu. Sebenarnya kalau sudah tahu hasilnya kayak gini ya izin itu di apa ya, wes sakarepmu, kok jalani koyo modele piye sakarepmu. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya kalau yang nggak diizinin sama suami jangan berkecil hati ya, jangan sampai patah semangat. Sebenarnya suami itu cuma takut kalau kita itu tertipu, bukan takut kan kalau kita tuh macem-macem, enggak kayak gitu. Jadi kita buktikan saja sama suami kita kalau bisnis NASA itu layak diperjuangkan, bisnis NASA itu bisnis keluarga dan real, hasilnya tuh real. Jadi kayak gitu. Jadi saya tuh sembunyi-sembunyi. Waktu itu ketahuan sama suami, dimarah ya habis-habisan. Dan saya pun merasa capek. Kalau jualan nggak ada jaringan tuh rasanya capek. Kerja sendiri tuh capek. Kalau nggak ada tim itu capek. Dan saya matur ke Mbak Ismawati ya, Mbak saya dimarahi suami, Mbak apa saya keluar aja dari NASA, saya juga sudah capek jualan lah. Kerja saya kan sudah 8 jam, kerja 8 jam, terus di rumah juga kerja jualan makanan juga, makanan sudah matang ya, kayak nasi, gorengan, bahkan pernah jualan sate juga saya teman-teman di depan rumah. Karena apa? Karena memang saya di sini perekonomiannya sangat minus sekali. Di waktu itu keluarga kami mengalami yang namanya kebangkrutan ya, usaha mertua bangkrut, ditipu sama temannya, terus suami juga kerjanya ya kayak gitu ya, kerja ya enggak. Bahkan pernah hampir 1 tahun suami enggak kerja, yang kerja saya sendiri. Itu saya sambil ya jualan NASA, ya kerja di pabrik, ya jualan sate, pokoknya apapun yang menghasilkan uang itu saya kerjakan. Rasanya itu capek sekali karena pas sehari saya tidur cuma kurang lebihnya cuma 2 jam. 2 jam itu pun nyicil, belum lagi kalau di pabrik ya kerjanya itu sudah berdiri, nggak pakai istirahat makan, nggak bisa tidur, pokoknya Masya Allah luar biasa sekali rasanya. Lah saat itu saya baru sadar kalau kerja sendiri itu capek. Akhirnya saya matur ke Mbak Ismawati, saya di situ disuruh ikut pendidikan yang namanya KDI intensif. Ya KDI intensif kalau nggak salah itu Januari 2018. Lah itu pun saya terbelit yang namanya biaya buat berangkat ke KDI.
Tapi saya nekat, saya waktu itu jual apa ya, kalau nggak salah jualan tahu berontak atau tahu fantasi. Terus sisanya itu saya hutang ke koperasi. Saya di sana bawa uang cuma 100.000. Berangkatnya dibayari sama Mbak Ismawati, pulangnya saya bayar sendiri keretanya ya. Jadi tuh sudah naik turun angkot, sudah nggak diizini sama suami, kerja pun bolosnya nggak tanggung-tanggung teman-teman. 5 hari kerja saya nggak kerja, itu pulang-pulang sudah kena marah pengawas, kena SP juga. Itu sudah makanan sehari-hari saya ya, kena SP tuh sudah makanan hampir 3 bulan sekali saya tuh kena SP pabrik. Belum lagi nanti pengawasnya sudah ngomel-ngomel, terus dipindah tempat, lebih soro lagi. Biasanya kerjanya lumayan, jadi lebih soro lagi. Nah itu. Tapi saya di situ saya nggak berhenti ya. Saya nggak mau berhenti karena saya punya impian. Saya pengen membantu suami sama mertua saya melunasi hutang ya. Dan hutangnya itu nggak tanggung-tanggung teman-teman. Banyak sekali. Hampir sudah berapa tahun? 4 tahun ya. Alhamdulillah sekarang sudah lunas semua ya yang di bank. Alhamdulillah sekali. Semangat pagi Dek Bagus, idolaku. Ini salah satu idola saya tuh Dek Bagus. Semangatnya luar biasa. Masih muda, semangatnya luar biasa. Saya nggak mau kalah sama yang muda-muda. Nah, saya lanjut ya teman-teman. Lah dari pendidikan, pulang dari pendidikan itu baru saya melek. Dan saya pegang mic itu juga pertama kali di pendidikan. Waktu itu disuruh Pak Aksanto Ali maju ke depan, cuma nyebutkan nama, asal daerahnya dari mana, terus motivasi ikut NASA itu apa. Itu pun ngejernya luar biasa teman-teman. Tapi habis itu nagih. Ya nagih sekali. Pulang dari pendidikan, saya follow up member-member saya. Yang di waktu itu Mbak Yeni sudah punya member juga ya, punya member Mbak Ulfa Mala kalau nggak salah ya, Mbak Ulfa Mala. Dan juga saya punya member yang di Batam, Mbak Firna, terus sama Mbak Susi. Nah itu saya follow up ulang. Terus saya adakan home sharing itu sendiri. Saya nggak ajak upline, gayanya itu kayak sok keminter ya, padahal di sini saya benar-benar membutuhkan upline. Tapi di sini saya cuma mencoba segimana sih mental saya menghadapi mitra-mitra saya, terus menghadapi orang banyak itu segimana. Nah dari situ saya gencar ya, mulai gencar bangun jaringan, mulai gencar prospecting, mulai gencar yang namanya menambah daftar nama. Itu sudah gencar sekali dari ikut pendidikan. Jadi untuk teman-teman yang sudah ikut pendidikan, bersyukur sekali ya teman-teman. Dan jangan lupa action, karena apa, sebanyak apapun ilmu tapi tanpa action teman-teman nggak ada artinya gitu ya, nggak ada artinya. Nah tepat di bulan April 2019 saya menjadi stokis. Waktu itu tanggal 29 saya tes dan alhamdulillah mendapat nilai terbaik dari 9 peserta. Di situ suami saya baru percaya kalau bisnis NASA itu bisnis yang bukan abal-abal ya, dan hasilnya real. Dari situ beliau mengasih izin full sama saya sampai sekarang, dan alhamdulillah selalu di balik layar. Biarpun suami nggak pernah ikut andil kalau saya home sharing, tapi beliau selalu ikut mendoakan saya, ikut packing kalau sayanya kualan, ikut berbelanja ke gudang. Alhamdulillah sudah mendukung. Nah dari sini teman-teman bisa milik hikmahnya ya. Kalau untuk yang pekerja pabrik jangan pernah putus asa, apalagi yang nggak diizin sama suami juga jangan pernah putus asa untuk berjuang. Karena apa? NASA layak diperjuangkan dan NASA hasilnya luar biasa sekali. Saya sudah merasakan sendiri ya, bahkan orang tua
adik-adik saya juga sudah merasakan, orang terdekat saya juga sudah merasakan. Jadi kalau teman-teman gabung NASA cuma anci-anci ri itu kayak ngawang, eman sekali teman-teman ya. Jadi sekali nyelam ya mesisan nyelam basah gitu kalau saya ya, itu kalau saya. Oke, saya sapa-sapa dulu ya, saya scroll ke atas dulu. Semangat pagi Mbak Wulan, semangat pagi Mbak Sulis, Mbak Yohana Nova. Ini teman saya waktu ikut KDI dulu ya, KDI intensif. Alhamdulillah ya Mbak Nova ya, kalau kita punya upline core yang sangat luar biasa seperti Bapak Musrik Mbak ya. Kita nggak pernah kenal sama beliau, nggak pernah ketemu, tapi di sana kita dijamu beliau sangat luar biasa pokoknya. Dan di sana pula saya juga belajar banyak ilmu ya, dari ilmu syukur, gimana itu berjuang dari Bapak Musrik di rumah yang lama, bukan rumah yang baru ya, rumah yang lama, yang kecil tapi yang sudah mencetak banyak emak-emak yang berprestasi. Oke, kenalannya cukup sampai di sini ya teman-teman, nanti kemalaman. Oke, sesuai tema malam hari ini, nanti saya akan berbagi tips teknik mudah menambah kenalan dimanapun kita berada. Tekniknya itu sangat simpel sekali, mudah dikerjakan, dan nggak membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan ini tekniknya sudah ada di KDI ya, yang sudah ikut KDI pasti sudah tahu ya. Sebelum saya ke teknik, di sini saya juga mau menjelaskan ya teman-teman, mau menjelaskan prinsip-prinsip dasar dulu, prinsip-prinsip dasar dalam menghadapi manusia. Di sini kita hubungannya sama manusia ya teman-teman. Jadi speaking skill sangat dibutuhkan. Jadi sudah tepat teman-teman ikut TOS ini ya. Di sini kita diajari cara bicara, cara menghadapi konsumen, cara menghadapi calon prospek kita ya. Jadi sangat luar biasa sekali kelas TOS ini. Oke, dasar yang pertama ya teman-teman, silakan dicatat. Nanti kalau belum mengerti bisa ditanyakan. Oke, dasar yang pertama ya, untuk menghadapi manusia itu ya, yang pertama yaitu jangan mengkritik, mencerca ataupun mengeluh. Kenapa saya bilang jangan mengkritik? Karena pada dasarnya manusia itu nggak mau dikritik ya, maksudnya dikritik secara langsung ya, secara blak-blakan, secara terang-terangan ya. Mengkritik di sini itu dibagi menjadi dua, mengkritik secara langsung, yang kedua itu mengkritik secara tidak langsung atau secara membangun. Kalau kita mengkritik secara langsung itu memang benar orangnya tidak marah, tapi bisa menjauhkan kita, akan menjadi pembatas sama kita. Orang itu akan nggak mau sama kita, enggan berhubungan sama kita. Karena apa? Karena kita mengkritiknya secara langsung. Kan nggak semua orang bisa menerima kritikan itu secara langsung. Meskipun mengkritik itu membangun, untuk membangun ya, kritik yang membangun, tapi alangkah baiknya tuh kalau mengkritik itu secara perlahan membangun ya. Contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman nggak pernah ketemu sama teman-temannya ya, terus di jalan ketemu, sudah beberapa tahun nggak ketemu, terus di jalan ketemu. Di waktu itu teman-teman tuh pakai baju yang nggak senada, maksudnya yang bisa dikatakan yang norak lah, itu jangan langsung ditegur gini, tegur sapa, hai beb, lama ya kita nggak ketemu, baju kamu kok gitu banget sih, nggak matching tahu. Itu jangan ya teman-teman, secara nggak langsung itu sudah mengkritik
menghina pula, ya kan? Tapi alangkah baiknya seperti ini. Halo, hai beb, lama ya nggak ketemu, apa kabar? Baik kan? Makin cantik aja. Apalagi kalau pakai baju ini, cantik banget. Tapi lebih cantik kalau warnanya dipadukan sama yang ini. Kamu kelihatan lebih cantik, lebih elegan. Beda ya kan? Beda kan teman-teman? Nah, dari situ bisa dilihat perbedaannya. Jadi kalau mengkritik secara langsung sama nggak langsung itu beda sekali. Jadi mending mengkritik yang tidak langsung tapi secara membangun gitu. Dasar yang kedua yaitu berikan penghargaan atau kita jujur, penghargaan yang tulus dan kata-kata yang jujur. Ya, kalau teman-teman misal kita ambil contoh di Facebook gitu aja ya. Kalau teman-teman update status di Facebook, misal itu motivasi bukan yang baper-baperan ya. Di sini kita bicara yang motivasi. Jadi teman-teman pasang status di Facebook itu motivasi, banyak yang nge-like, banyak yang ngomen. Itu teman-teman kan merasa teman-teman itu statusnya tuh dihargai. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa manusia itu pengennya tuh dihargai. Misal kalau teman-teman ikut lomba, kan teman-teman dapat medali, dapat ucapan selamat. Nah, itu. Nah, dasar yang ketiga yaitu yang terakhir, membangkitkan minat pada diri orang lain ya. Di sini kita bisa ambil contoh. Kalau teman-teman pengen followernya banyak, pengikutnya banyak, jadilah pemberi solusi. Jadi kalau misal ada seseorang yang mendapatkan problem dan teman-teman bisa melihat dari sudut pandang problem itu dan bisa memberikan solusi. Nah, di sini teman-teman secara nggak langsung itu membangkitkan minat pada diri orang itu untuk mengikuti teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Itu teknik-teknik dasar dalam menghadapi manusia ya. Ada 3. Jangan mengkritik, mencemooh ataupun mengeluh. Yang kedua yaitu berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Yang ketiga yaitu bangkitkan minat pada diri orang lain. Nah, sekarang kita masuk tekniknya ya teman-teman. Teknik mudah menambah kenalan di mana kita berada. Nah, setiap bertemu orang gunakan ilmu ini ya. Ilmunya ini simple sekali, sangat simple, mudah dikerjakan di mana saja. Mau di pasar, mau di swalayan, mau di rumah sakit, di sekolah, di taman, itu bisa dilakukan tanpa modal ya. Jurusnya cuma 1, yaitu ilmu 1M 10D sama dengan K. Ada yang masih ingat teman-teman ilmu ini? Ilmu KDI ini ya. Ada yang masih ingat? Nah, yang mana ilmu ini ya, ilmu sangat simpel sekali ya, bisa dilakukan sama siapa saja. Gak hanya upline, tapi kita juga bisa melakukan. Gak hanya yang pemula, yang sudah senior, yang pemula juga sudah bisa melakukan ya. Asal tahu nanti kuncinya apa saja dalam melakukan ilmu ini ya. Ilmu 1M 10D sama dengan K itu adalah 1 meter 10 detik sama dengan kenalan ya. Kenalan di sini tuh bukan berarti kita langsung prospek ya, jangan teman-teman. Tapi di sini kita menambah kenalan, menambah daftar nama kita ya, sesuai sama prinsip 8 kunci sukses di NASA. Yang kedua yaitu menambah daftar kenalan. Itu wajib ya, itu wajib teman-teman ya. Jadi kalau kita melakukan ilmu ini, ilmu 1 meter 10 detik sama dengan kenalan ini jangan langsung prospecting. Karena apa? Nanti kalau kita langsung prospek itu nanti bisa-bisa kenalan kita
mereka langsung kabur, merasa terancam karena dirinya merasa dimanfaatkan gitu. Ibaratnya kalau teman-teman ketemu sales ya, kalau ketemu sales langsung didatangi sales, diajak kenalan, langsung ditawarin sama sama barang yang dibawa. Teman-teman kan langsung kabur ya. Gak wes mas terima kasih, gak wes mbak terima kasih, kabur, akhirnya nggak mau kenalan. Nah, untuk dapat melakukan ilmu ini teman-teman bisa melakukan 5 syaratnya tuh harus 5. 1, dicatat ya teman-teman. 1, syaratnya teman-teman harus punya niat, punya minat yang tulus. Kenapa? Kalau teman-teman nggak ada minat, nggak ada niat, ya nggak ada yang namanya nambah daftar kenalan ya. Males, meskipun ketemu banyak orang, kalau kita nggak ada niat buat kenalan, ya males. Itu acu tak acu. Jadi niatkan niat yang tulus dan minat yang tulus juga ya. Oke. Yang kedua yaitu teman-teman harus pede, percaya diri. Karena apa? Kalau sudah punya niat, punya minat tapi nggak percaya diri, sama aja bohong. Misal ya, kalau teman-teman ke taman waktu ngomong anaknya, ya di situ ada ibu-ibu yang lagi ngumpul. Teman-teman kalau nggak pede ya nggak akan ikut ngumpul di situ, nggak ikut nimbrung di situ juga ya. Jadi harus pede di sini. Kuncinya pede tuh harus apa? Yakin sama diri sendiri. Kalau teman-teman yakin sama diri sendiri, orang lain juga akan yakin sama teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak yakin sama diri sendiri, ya orang lain nggak akan yakin sama teman-teman. Jadi harus pede itu harus yakin ya. Berpikiran positif, jangan berpikiran yang negatif. Ya, jangan pernah berpikir yang belum terjadi tuh jangan difikirkan dulu. Belum tentu terjadi tuh nggak usah difikirkan. Ya. Kalau misal teman-teman di situ sudah ada peluang, ada ibu-ibu, sudah ada niat, terus sudah mikir yang enggak, mikirnya gini, aduh kalau aku ikut duduk di situ kira-kira diusir enggak ya, diterima enggak ya, ditinggal enggak ya. Kalau belum dijalani, belum dilakukan, jangan jangan pernah berpikir seperti itu nggak baik, itu mendahului ya, nggak baik kalau mendahului itu. Jadi baiknya tuh pikiran seperti itu harus dihilangkan ya, harus ditanam pikiran yang positif ya, yang positif, yang negatif tuh udah dibuang jauh-jauh. Karena nggak bermanfaat, malah merugikan untuk diri sendiri ya. Gitu. Yang ketiga, teman-teman harus senyum yang tulus, senyum yang ramah. Karena apa? Kalau kita murah senyum, mudah tersenyum sama orang ya, orang itu juga mudah menerima kita. Kalau kita susah senyum, orang ya enggan lah sama kita ya kan. Belum sudah cemberut ya, orang yang nggak mau kenal sama kita. Kalau kita senyum ya orang akan ramah sama kita pula ya. Karena senyum itu bahasa universal, biarpun kita nggak satu ras ya, nggak satu suku, sama orang luar negeri pun bahasa universalnya itu apa? Senyum. Karena senyum itu sudah mewakili semuanya ya, senyum itu mewakili semuanya. Senyum itu menunjukkan keramah-tamahan kita, apalagi kita orang timuran ya. Orang timur itu yang di nomor satukan adalah ramah tamahnya, tersenyum ya. Betul sekali Mbak Awal-Wal, itu senyum itu ibadah. Selain menyehatkan juga ibadah ya. Orang yang banyak senyumnya itu cenderung awet muda teman-teman ya.
Jadi kalau ketemu orang biarpun belum kita kenal, kita tersenyum ramah, orang itu pasti membalas senyum sama kita. Ya, nggak mungkin langsung bilang ngapain kamu senyum-senyum sama saya, nggak mungkin, pasti dibalas senyum. Nah, menjadi pribadi yang menyenangkan. Kalau kita menjadi pribadi yang menyenangkan, orang itu akan nyaman sama kita. Kalau nyaman sama kita, orang itu akan kalau berteman sama kita itu enak gitu loh ya, enak sekali. Nah, yang berikutnya yaitu banyak bertanya dan juga banyak mendengar tapi sedikit bercerita. Nah, maksudnya di sini kita banyak bertanya kalau kita sudah punya kenalan ya, kita sudah misal kita di taman tadi ya sudah pede, terus kita kenalan, terus kita sudah ngobrol enak, sudah mengikuti alurnya pembicaraan tadi, jangan segan-segan untuk bertanya. Misal ya kita di situ bahas soal anak, ini jangan prospek dulu ya teman-teman, tapi ini nanti kita ujung-ujungnya kita minta yang namanya nomor HP sama alamat. Jadi di sini kita bahas yang ringan-ringan saja dulu, kita pendekatan dulu, kita lakukan pendekatan. Jadi waktu sudah mengalir kita harus bertanya. Misalkan sudah tadi kita bahas anak ya, masalah anak. Oh itu anaknya ya Bu, usia berapa Bun? Misal sudah dijawab, oh itu usia 3 tahun Bunda. Oh aktif sekali ya, kalau boleh tahu itu konsumsi susu apa ya Bunda? Nah itu teman-teman harus bertanya, tanyanya yang terbuka, jangan tanya yang tertutup. Kalau pertanyaan tertutup misalnya gini, Bun itu anaknya umur 3 tahun ya? Jelas nanti bundanya bilang iya gitu saja, gak berkelanjutan. Tapi kalau teman-teman menanyakannya, nah, Bunda itu anaknya usia berapa tahun? 3 tahun. Oh aktif sekali ya Bunda, kalau boleh tahu itu konsumsi susu apa ya Bunda? Beda kan teman-teman. Nah itu nanti bisa berkelanjutan ya, di situ bisa berkelanjutan, dan di situ juga memancing untuk orangnya bercerita. Jangan teman-teman yang bercerita, kalau orang yang banyak cerita itu membosankan ya, kesannya tuh membosankan. Biarkan lawan bicara kita yang bercerita. Dan yang nomor 5 yaitu jangan lupa ucapkan terima kasih ya, jangan enggan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya. Karena apa? Sekecil apapun kalau perbuatan yang diberikan sama kita, kalau kita mengucapkan terima kasih, itu sudah memberikan nilai plus pada kita. Oh ternyata Mbak ini itu ya ramah ya, selain ramah dia juga sopan ya, selain sopan juga tahu adab ya. Nah gitu teman-teman. Nah dari 5 tadi teman-teman sudah bisa melakukan 1M 10D sama dengan K. Simpel kan teman-teman? Bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja, nggak harus bermodal ya kan. Nah tapi kalau untuk pendukungnya ya teman-teman harus punya yang namanya kartu nama ya, kartu nama seperti ini itu wajib punya buat distributor. Kalau distributor nggak punya kartu nama ya ngapunten, itu distributor yang abal-abal. Wong kita niatnya berbisnis kok nggak punya kartu nama. Untuk Mbak Tri Wahyuni nomor 4 itu banyak bertanya, banyak mendengar, sedikit bercerita pada diri sendiri, maksudnya Mbak Tri. Nah dari 5 syarat tersebut ya teman-teman kan sudah bisa melakukan 1M 10D sama dengan K. Itu bisa dilakukan di mana saja. Misal ya, ini saya mau cerita pengalaman saya kalau saya cari kenalan ya. Ini saat saya di rumah sakit ya, saat saya di rumah sakit. Di rumah sakit kan ada liftnya ya. Waktu itu saya mau naik ke lantai 3. Lah seorang bapak-bapak sama ibu-ibu, tapi yang saya ajak komunikasi tuh yang ibu-ibu karena saya takut kalau ngomong sama bapak-bapak ya. Lah waktu itu
saya sudah tahu, di waktu itu saya sudah tahu kalau ibunya mau ke lantai 5 ya. Ibunya mau ke lantai 5, saya mau ke lantai 3. Nah di situ saya buka omongan, misi bu, ibunya mau ke lantai 5 ya. Oh iya mbak, mau ke lantai 5. Oh kalau gitu mohon maaf ya bu, saya duluan, ini saya mau ke lantai 3. Lah dari situ kan teman-teman sudah bisa ngajak ngobrol. Lah di situ nanti waktu ketemu lagi ya, lah itu kita sapa dulu ibunya ya. Kalau bisa ya kita sapa sama namanya. Kalau sudah sempat kenalan, jangan lupa kalau ketemu kita sapa namanya. Kenapa? Kalau disapa namanya tuh orang tuh merasa sangat dihargai sekali. Nah waktu itu saya ketemu lagi di lantai 1 ya, waktu itu di resepsionisnya. Ibu yang tadi ya. Oh iya mbaknya yang tadi. Oh mohon maaf bu, kalau boleh tahu ibunya kesini mau periksa apa mau nganter? Saya tanya seperti itu teman-teman. Jadi nanti ibunya pasti jawab gini, oh saya periksa mbak. Oh kalau boleh tahu ibunya sakit apa? Lah di situ nanti ngalir terus, dan akhirnya sampai mau pulang ya. Oh iya bu, dari tadi saya ngobrol belum tahu namanya ibu siapa. Boleh tahu kan bu namanya siapa, terus alamatnya di mana dan nomor HP-nya berapa. Siapa tahu nanti kita bisa jalin silaturahmi lanjut di WA bunda. Nah sudah poin 1, sudah masuk 1 orang di daftar nama saya ya. Jadi seperti itu, maupun di pasar juga seperti itu teman-teman. Kalau saya di pasar ya, saya sudah mempersiapkan semuanya tuh, dari kartu nama, dari brosur, terus tester produk, itu selalu saya bawa. Kalau teman-teman punya tester produk, monggo silakan dibawa ya ke pasar. Ini sangat ampuh sekali karena Pak, orang-orang pasar itu getuk tular ya. Getuk tular itu apa? Dari mulut ke mulut. Misal saya mau pergi ke pasar belanja sayur, ya belanja sayur, di situ nanti saya tarik closing ya, tarik ulur closing. Jadi gini, belanja sayur, tapi waktu kita ambil pas sepi ya, jangan pas rame. Kalau rame ya teman-teman nanti nggak digubris ya, nggak direken. Ngomong apa juga nggak direken. Tapi kalau pas sepi lah, itu saya waktu itu pilih jam-jam di atas jam 10 pagi kan sudah agak sepi ya, pasar sudah agak sepi pembelinya. Lah di situ saya mulai gencar itu yang namanya cari kenalan. Nah di situ bakul sayurnya tuh tak tanya, sambil pilih-pilih sayur, sambil ngobrol-ngobrol ringan. Bu, di sini sudah lama ya bu jualan sayur? Pasti nanti dijawab, sudah mbak, sudah hampir 5 tahun. Oh lama juga ya bu. Kalau boleh tahu ibunya namanya siapa ya bu? Alamatnya di mana bu? Gitu. Terus nanti bu, ini bu saya punya brosur, sekalian saya punya sampel juga. Ya Mbak Srigawati, ini sudah praktek ya, ilmu yang saya beri sudah dipraktekkan langsung ya Mbak Srigawati ya. Ini salah satu jenderal saya yang luar biasa kalau prospek offline-nya ya, gila-gilaan. Nah di situ nanti teman-teman bisa kasih tester, entah itu kalau di pasar biasanya tuh saya tebar tester itu obat ya, obat herbastamin, herbazin, herbatus. Nah itu bisa kita ecer ya. Memang kita di sini tekor dulu ya, kita tekor dulu. Jadi kalau kita memang pengen hasil yang besar, kita juga berani tekor dulu ya teman-teman. Jangan salah, kalau gak berani tekor ya jangan berangan-angan memiliki sesuatu yang besar ya. Jadi dari situ nanti kita mintain nomor HP ya. Jangan lupa teman-teman, kalau kita kenalan jangan lupa kita minta nomor HP. Kalau kenalan saja ya percuma ya. Yang kita butuhkan nomor HP. Lah di situ kita sudah punya nomor HP-nya. Baru 3 hari kemudian kita follow up ya, kita follow up ulang.
kita follow up. Jadi seperti itu teman-teman, baik itu di pasar, baik itu di tempat kerja. Kalau tempat kerja sih, kalau saya dulu tempat kerja itu saya suka pamer ya, saya suka pamer hasilnya NASA, terus cerita-cerita ya, ngasih solusi sama teman-teman yang biasanya sakit gigi, berjerawat, kulitnya yang agak kusam. Nah itu kita kasih solusi. Jadi sebisa mungkin kita tuh ngasih solusi ya, menjadi pengsolusi, menjadi pribadi yang nyaman dulu, baru nanti orang itu akan percaya sama kita. Nggak susah kok teman-teman, cukup dipraktekkan setiap hari ya, setiap hari dan setiap bertemu sama orang. Jangan seminggu sekali, apalagi nggak sama sekali. Jadi di sini tuh kita melakukannya tuh berulang-ulang ya. Kalau masalah penolakan sih itu sudah pasti ada ya teman-teman, sudah pasti ada, dan jangan pernah takut untuk ditolak. Karena apa? Penolakan itu sebagian dari kesuksesan. Jadi seperti itu. Jadi teknik ini sangat mudah sekali teman-teman, dipraktekkan di mana saja dan kapan saja. Hanya itu ilmu saya yang diberikan Bapak Komandan dulu ya. Itu saya praktekkan sampai sekarang. Mau saya ketemu orang di antri di mall ya, waktu antri di kasir, itu pun saya ajak ngobrol seperti itu. Cuma seperti itu aja. Habis itu nanti kita lanjut minta nomor WA-nya. Biarpun ada yang menolak ya, kadang orang ini baru kenal kok minta nomor WA sih, ada yang seperti itu ada, tapi kan sebagian kecil, tapi sebagian besar masih ada peluang buat kita. Jadi jangan ragu-ragu, jangan segan-segan ya. Setiap ketemu orang, setiap ketemu siapa saja, silahkan diajak bicara, diajak ngomong, diajak komunikasi, diajak kenalan. Untuk apa? Untuk menambah daftar kenalan kita. Di sini kan kita pembisnis ya. Kalau pembisnis itu wajib hukumnya menambah daftar kenalan. Karena apa? Hubungan bisnis itu sama manusia. Nggak mungkin sama hewan, yang beli produk kita juga manusia. Kalau kita nggak punya yang namanya daftar nama, nggak punya penambahan kenalan, ya bisnis kita nggak akan berkembang, dan juga produk kita nggak ada yang ngebeli gitu. Oke, saya sapa-sapa dulu. Ini ada Mbak Nurrohim Nasa, ada Mbak Budi, ada Mbak Isti Barokah Nasa, salam kenal Mbak Isti. Ada Mbak Erna Wijayanti, semangat pagi Mbak Winarsi, Crossland rasa saudara buat saya ya. Mbak Winarsi ini baik sekali orangnya. Oke, dari yang saya jelaskan ke teman-teman tadi, ada yang kurang jelas atau ada yang mau bertanya, silakan. Karena ilmunya sangat simpel ya di sini, nggak ilmu yang neko-neko, enggak. Kalau untuk online sih cuma kita main, kita ikuti dulu akunnya, kita like, kita komen, jalin kedekatan, terus kita tarik ke WA. Sudah. Kalau online cuma seperti itu. Tapi kalau untuk offline ya, kalau untuk offline menggunakan cuma satu ilmu, yaitu 1M 10D sama dengan K. Cuma itu saja ilmu saya. Nggak ada ilmu yang aneh-aneh, nggak. Cuma itu ilmu yang saya praktekkan. Jadi setiap saya ketemu orang dimanapun itu berada ya, saya selalu mempraktekkan ilmu itu. Jadi saya orangnya memang kelewat pede ya. Ditolak pun saya pede. Saya tuh orangnya kelewat pede. Jadi biarpun dihina seperti apa, pernah sampai saya ditimpuk sama itu loh, sayur centongnya sayur. Saya pernah itu seperti itu. Saya mau prospek, ya memang saya yang salah ya, di waktu saya memang belum ya itu tadi, kelewat pede. Saking pedenya saya nggak melihat situasi dan kondisi. Saya main silaturahmi aja.
habis itu ya kena timpluk sama itu centong sayur. Pernah itu saya, pernah sekali ya. Nah, di situ saya buat pelajaran, oh ternyata selain ini saya juga harus melihat kondisi dan situasinya. Saya juga harus menguasai kondisinya itu seperti apa, situasi yang saat ini yang dihadapi seperti apa. Jadi seperti itu. Oke. Dari ilmu yang sederhana dan sedikit ini ada yang ditanyakan. Oh, yang nomor 5. Yang nomor 5 itu banyak bisa jangan lupa mengucapkan terima kasih Mbak Nur Rohim ya. Sekecil apapun perlakuan orang ke kita harus mengucapkan terima kasih ya. Jangan hanya kita aja yang mau diterima kasih, tapi kita mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya. Itu sekecil apapun, itu menjadi nilai plus buat kita nantinya. Ya, betul sekali Mbak Yani. Kita percaya diri dan lihat situasi dan kondisinya. Untuk yang nomor 3, itu murah senyum Mbak Rulik. Jadi di sini tuh kita dituntut untuk murah senyum, apalagi senyum yang tulus ya. Kenapa? Kalau kita murah senyum, orang itu juga bisa menerima kita dengan cepat ya. Adaptasinya juga cepat kok kalau kita murah senyum. Kan seperti yang saya bilang tadi, senyum itu bahasa universal. Biarpun kita nggak tahu bahasa orang asing, kita beda suku, beda ras ya, beda agama ya, senyum itu sudah mewakili kita. Kalau kita itu ramah tamah, welcome sama orang gitu Mbak Ruli ya. Iya Mbak, jadi orang itu kelewat pede, nggak apa-apa, kelewat pede aja. Wong pede apa buat diri kita juga bagus kok. Saya tuh jujur, saya tuh kelewat pede orangnya. Saya tuh orangnya tuh rame, kelewat pede ya, suka bercanda iya. Kalau tersinggung saya cukup diam. Saya nggak pernah memperlihatkan kalau saya tersinggung, nggak. Saya diam saja. Ya saya buat senyum. Kenapa? Ya kalau senyum itu biarpun kita susah, kita seneng, kalau kita senyum tuh orang tuh mandang tuh gini, oh Mbak ini loh kok senyum aja ya, nggak pernah susah apa ya gitu. Nggih, benar sekali Pak Heri, sangat simpel dan mudah dilakukan dan dipraktekkan di mana saja dan kapan saja. Jadi ilmunya tuh sangat simpel sekali. Ini ada pertanyaan ya, gimana caranya Mbak untuk menarik pelanggan? Oke, saya jawab ya Mbak Indri. Kalau Mbak Indri pengen punya pelanggan, 1, jadilah pribadi yang menyenangkan. Jadilah pribadi yang membuat orang itu nyaman. Itu pertama ya. Dengan cara apa? Kita memberikan solusi. Dilihat dari sudut pandang permasalahan orang tersebut. Ya, jangan asal-asalan ngasih solusi. Ntar mbaknya curhatnya masalah jerawat, ditawarinnya kita obat kuat, kan ya nggak mungkin ya Mbak ya. Jadi kita memberikan solusi dulu. Jadi untuk menarik pelanggan itu kita kasih solusi yang bagus. Terus yang kedua yaitu ramah tamah. Kalau kita ramah, orang nyaman sama kita, pelanggan nyaman sama kita ya. Yang ketiga, jangan pelit sama pelanggan ya. Karena apa? Pembeli adalah raja. Ingat ya teman-teman, pembeli adalah raja. Suka-suka raja ya, mau pindah-pindah kemana. Tapi kalau teman-teman punya trik yang jitu untuk menarik pelanggan, misal ini ya, yang biasa saya lakukan untuk menarik pelanggan saya, 1, itu kenyamanan. Yang kedua itu kita kasih gratis konsultasi kapanpun, itu nggak dibatasi sama waktu. Dan yang ketiga, saya selalu kasih yang namanya pernak-pernik ya, entah itu gantungan kunci, entah itu dompet. Kalau memang berkristal itu yang diajarkan sama upline saya dulu Mbak Ismawati, itu saya jiplak-plak gitu ya, gantungan kunci, dompet. Kalau potongan harga saya nggak ngasih ya, jujur saya kalau untuk pelanggan jarang ngasih yang namanya potongan harga.
Tapi saya kasih ya tadi pernak-pernik, entah itu gantungan kunci atau apa namanya hijab, atau kalau memang perempuan ya saya kasih hijab seperti itu, dan kenyamanan untuk mereka berkonsultasi. Jadi seperti itu Mbak Indri. Ini Mbak Siti Rukida, poin-poin langkahnya tadi Mbak ya. Oke, saya ulang ya Mbak ya. Yang pertama, niat dan minat yang tulus ya. Yang kedua, kita harus pede, percaya diri. Yang ketiga, senyum ya, senyum yang tulus, senyum yang ramah ya, menjadi pribadi yang menyenangkan. Yang keempat, banyak bertanya, banyak mendengar, sedikit bercerita. Dan yang terakhir yaitu jangan lupa mengucapkan terima kasih. Itu Mbak Siti. Oke, untuk Mbak siapa ini, Mbak Musliha, terima kasih sudah membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Indri ya Mbak ya. Ya, yang nomor 1 tuh teknik dasar cara menghadapi manusia ya. Jangan mengkritik, mencemooh, apalagi mengeluh. Untuk Mbak Tri, kalau ke pasar cuma bawa tester aja sama kartu nama atau katalog bisa nggak? Bisa Mbak, bisa. Cuma nanti gini Mbak, cenderung konsumen itu ya, pembeli itu lebih percaya sama kalau kita kasih tester produk buat mereka ya, dikonsumsi langsung. Itu nanti kan mereka bisa merasakan khasiatnya secara langsung ya. Nah, itu peluangnya lebih besar daripada kita ngasih tester. Beda lagi kalau kita di ruangan tertutup, misal di tempat sanggar senam, itu bisa kita kasih tester, kayak tester lipstick kita kasih coba, terus kita kasih kartu nama, kita kasih lihat katalog, itu bisa. Tapi kalau untuk di lingkungan bebas, kalau untuk di misal di pasar, di taman bermain, di swalayan lah, itu lebih baik itu pakai tester buat mereka. Misal kalau kita mau tester sabun ya, kita potong kecil-kecil testernya Mbak, kita kasihkan biar mereka bisa merasakan langsung Mbak, biar mereka bisa merasakan secara langsung. Itu peluangnya lebih besar Mbak, kayak gitu. Untuk Mbak Andre yang nomor 4 itu yaitu banyak bertanya, banyak mendengar, dan sedikit berbicara atau bercerita. Kalau orang terlalu banyak bercerita itu orang yang membosankan Mbak. Apalagi ceritanya nanti ngalor ngidul, ngetan ngulon, gak jelas kan. Orang kan jadi gini, kok baru kenal ceritanya udah gini sih. Nah, usahakan tuh orang itu yang baru kita kenal kita pancing dengan pertanyaan yang mana nanti bisa membuat mereka itu mengutarakan apa sih sebenarnya yang mereka alami. Nah, kayak gitu. Nah, di situ nanti kita bisa kasih itu Mbak, kasih solusi. Kita jadi pendengar yang baik pula. Kayak gitu, Mbak. Nggih, bener sekali, Mbak Akidatul Nasa. Senyum itu ibadah. Semangat pagi, makku tercinta, Mak Ismawati. Salam hormat, Mak, dari anakmu. Ini ada pertanyaan dari Bu Maria ya. Mbak, bagaimana cara kita menanggapi apabila kita menawarkan kepada seseorang untuk menjadi member, tetapi mereka berpikiran ke kita kalau kita bisnis abal-abal. Sudah dijelaskan potensi, tapi mereka menganggap MLM itu sama saja merugikan. Nah, kalau yang seperti ini Bu Maria tanya balik ya, apa yang ditawarkan itu sudah pernah mengikuti yang namanya MLM? MLM di sini kan ada dua, ada yang money game, ada yang murni. Kalau yang money game memang merugikan, tapi kalau yang murni seperti kita, dirugikan dari mananya? Nggak ada yang dirugikan. Kalau orang yang seperti itu Mbak, kuncinya satu Mbak, jangan berdebat, percuma.
meskipun kita jelaskan panjang lebar sama mereka, berdebat sama mereka, kalau mindset mereka sudah menanamkan MLM itu sama saja merugikan, padahal di sini kita sudah menjelaskan, menceritakan, apalagi kita sudah ngasih edukasi sama upline kita yang sudah berhasil, tapi masih tetap berpikiran seperti itu. Udah di next aja Mbak, kita cari yang baru, nggak usah fokus sama yang satu orang itu. Nah kalau Mbaknya masih fokus sama satu orang itu, ya itu tandanya Mbak Maria kenalannya kurang banyak. Jadi kita buktikan saja, kita kasih bukti saja sama mereka kalau MLM yang kita punya itu murni, ya, hasilnya nyata dan tidak merugikan satu sama lain. Jadi seperti itu Mbak. Jadi percuma juga kalau kita berdebat sama orang yang seperti itu. Kalau kata Pak Ardi, bekerjalah dengan orang yang tepat, gak usah berdebat, percuma. Itu ya Mbak ya. Jadi udah di next saja. Karena apa? Karena di sini kita sudah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi, jadinya luas. Ya kan, percuma juga kalau kita menjelaskan lagi. Mending cari orang yang baru lagi gitu. Ini ada Mbak Yohana, kalau saya mau ketemu langsung sama konsumen sering merasa bingung buat memulai bicara. Kira-kira ada trik khusus nggak Mbak Nia buat ngawali pembicaraan yang mudah disampaikan? Oke, jadi gini Mbak Nova, kalau Mbak Nova ketemu konsumen secara langsung ya, misalkan COD, Mbak Nova COD, sebelum COD kan Mbak Nova sudah tahu orangnya seperti apa. Kita sudah chattingan dulu kan Mbak. Lah dari situ Mbak Nova sudah tahu karakternya seperti apa orang ini. Oh misalkan yang kita ajak ketemu itu konsumen kita itu orangnya pemalu. Ya kita nggak usah banyak bertanya dulu, kita bilang terima kasih ya Mbak untuk orderannya hari ini. Kalau boleh tahu Mbaknya ini kalau memang belum tahu alamatnya ya, karena kan kita COD, alamatnya di mana ya Mbak? Boleh nggak misal saya main ke rumahnya Mbak? Cuma pengen tambah teman aja kok Mbak, buat silaturahmi, buat tambah-tambah teman. Siapa tahu nanti Mbaknya butuh konsultasi sama saya. Kayak gitu Mbak Nova. Saya biasanya kayak gitu. Jadi kalau menghadapi konsumen buat basa-basi, ya saya tanya kabarnya, terus namanya siapa. Kalau nama kan sudah pasti tahu ya. Kalau kita tadi udah cetan alamatnya di mana, saya tanyakan saya boleh main ke rumahnya apa enggak, kayak gitu. Oh ya udah Mbak, biasanya kalau konsumen yang pemalu gitu, udah Mbak ya sampai sini aja, saya pamit pulang dulu. Kita iyakan aja nggak apa-apa. Nanti sampai rumah Mbak Nova chat. Ya Mbak Nova chat ulang, kita basa-basi, gimana Mbak sudah dicoba belum yang produk yang dibeli tadi? Kalau memang sudah dicoba, nanti jangan itu Mbak ya, jangan lupa konsultasi ya Mbak, siapa tahu nanti ada kendala kayak gitu Mbak Nova. Oke, ini untuk Mbak Nur Istiqomah. Mbak, kalau untuk prospek tetangga, kenapa tetangga sudah ilfil dulu sama kita? Kenapa ya Mbak? Oh, kalau tetangga yang ilfil itu ada dua Mbak. Satu, iri sama kita. Yang kedua, pengen join tapi gengsi. Ya, itu pengalaman saya. Biasanya kalau ilfil sama bisnis kita, ya, bisnis yang kita tawarkan, kalau nggak iri, dia gengsi. Mau join tapi gengsi. Jadi nggak usah diambil pusing, kita tawarkan aja yang penting kita sudah mencoba menawarkan Mbak ya, cukup dibuktikan saja kok Mbak. Nanti tetangga akan kemari sendiri ke Mbaknya sendiri. Kalau belum ada bukti memang agak sulit ya, meskipun kita prospek
tetangga panjang kali lebar kali tinggi jadinya luas, tapi kalau belum ada bukti ya memang agak sulit di sini. Tapi ya gitu aja, cukup dibuktikan saja. Memang butuh waktu Mbak, butuh proses, nggak bisa langsung melejit gitu ya, karena apa, sukses itu butuh proses tuh. Ya Mbak, benar sekali. Untuk Mbak Marfuatin Ismawatin ahli keputihan, kita kasih souvenir aja daripada kita mengurangi harga. Karena apa, kan sudah jelas ya, sudah jelas di apa namanya, di buku apa, di kit B itu apa namanya, kalau kita menurunkan harga itu nggak boleh ya kan. Biasanya kebanyakan yang saya temui ya kayak gini, Mbak buat pelanggan Mbak, saya turunkan aja dulu ini buat cari pelanggan. Padahal salah. Kalau kita memang cari pelanggan, kita tuh jadi pribadi yang nyaman, pribadi yang menyenangkan terlebih dahulu, baru nanti waktu closing kita itu kasih apa ya, kejutan. Nggak usah kita omongkan dulu, ujuk-ujuk kita kasih kejutan. Bunda, untuk Bunda hari ini saya kasih free ini ya, ini khusus buat Bunda loh. Lah, dari kejutan itu, apalagi surprise ya, itu konsumen itu nyaman sama kita, pasti nanti balik lagi sama kita. Karena apa, saya punya ya konsumen sampai sekarang langganan sama saya dan nggak mau jadi member. Sudah saya prospek tapi nggak mau, tapi tetap jadi pelanggan saya. Kalau belanja itu di atas 1 juta, itu cuma saya kasih apa? Saya kasih free produk, cuma odol. Kalau nggak gitu rainbow. Itu sudah senangnya minta ampun ya. Dari situ pelayanan kita tingkatkan. Kita membuat nyaman konsumen kita. Nggak harus menurunkan harga ya teman-teman di sini. Rugi sekali, wong kita tuh sudah dikasih enak sama perusahaan kok pilih nggak enak ya kan. Kalau saya ya pilih enaknya, nggak mau saya menurunkan harga biar gimana pun itu. Kecuali biasanya saya kasih trik ya kayak gini, beli 1 paket kecantikan itu naikkan Rp5.000. Nanti Bu, ini berhubung Bunda yang order ini saya potong 5.000 ya, padahal itu harganya tetap gitu, harganya sama kalau 1 paket dihitung itu, tapi memang saya naikkan 5.000, tapi nanti tetap saya kasih souvenir ya, kayak gantungan kunci, dompet, kadang saya kasih hijab. Itu orang lebih suka daripada nanti kita potong harga, kan menyalahi aturan juga ya teman-teman. Ini ada yang tanya lagi nggak teman-teman? Ini sampai 1 jam ya teman-teman. Ini jam berapa ya? Wah, sudah kelewat jam ya teman-teman. Mohon maaf ya, tadi juga agak telat. Ini saya lanjut 5 menit ya teman-teman. 5 menit saja untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Ini untuk Mbak Triwahyuni, saya COD sama bapak-bapak, Mbak mau tanya dah bingung sendiri, bingung plus malu. Loh, jangan malu Mbak Tri. Di sini kan kita niatnya memang tebar informasi, tebar manfaat ya sama semua orang. Jangan pandang bulu, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Yang paling penting orangnya sopan sama kita, kita layani dengan sopan. Kalau memang tidak sopan sama kita, udah di next aja, diblokir aja. Itu kalau saya. Biarpun itu bapak-bapak ya, kalau saya tetap saya layani, saya ajak komunikasi, saya ajak saya tanya hasilnya seperti apa, terus ujuk-ujuknya ya nanti tetap kita prospek. Kan kita kan butuhnya kita prospecting ya kan, pokok ujung-ujungnya nanti tetap prospecting gitu ya. Basa-basi dulu kita kita jalin kedekatan dulu ya, jangan jaim, jangan malu. Kan kita kan kerjakan yang halal, ngapain malu ya kan. Nggak usah malu Mbak, harus pede. Katanya pengen menjadi pembisnis yang handal. Seorang pembisnis kalau nggak percaya diri ya orang nggak akan percaya sama kita, meragukan bisnis kita. Jadi kita harus percaya diri Mbak. Sama-sama Mbak Nova.
prospek saudara juga sulit ya Mbak, gimana caranya? Kalau dibilang sulit ya nggak sulit sih kalau menurut saya. Kalau dibilang sulit ya itu mungkin mindsetnya aja Mbak Siti harus dirubah. Di sini memang kalau memprospek saudara itu ya harus kita edukasi dulu, edukasi ke yang sudah sukses. Kalau saya biasanya seperti itu, saya ajak ke rumah upline saya Mbak Ismawati lah. Adik saya dulu kan juga gitu, saya ajak gabung ogah-ogahan, tapi setelah saya kasih tahu upline, saya kasih tahu rumahnya, terus penghasilannya, perjuangan beliau, di situ mindsetnya langsung kebuka, dan waktu itu langsung daftar, langsung join, langsung deal join. Jadi seperti itu Mbak. Terus kita kasih contoh, kalau saya selalu ngasih contoh tuh Dek Bagus, Pak Muslik sama Mbak Ismawati dan Pak Munir. Nah, empat ini saya selalu jadikan contoh edukasi untuk calon prospek saya, baik itu untuk keluarga saya, untuk teman dekat saya, untuk orang baru kenal, kayak gitu Mbak. Jadi di sini kita main edukasi Mbak untuk membuka mindsetnya. Tapi kalau memang sudah melakukan edukasi, sudah kita maksimalkan, tetap nggak mau join, ya udah kita buktikan aja, kita pamerin aja hasil dari NASA. Nanti lama-lama juga kegiur gabung kok Mbak. Jadi seperti itu Mbak. Ya sama-sama Mbak Nur Istiqomah. Untuk Mbak Tri Wahyuni, Mbak malah saya nggak kasih ongkir Mbak, gimana? Nggak apa-apa Mbak, saya juga biasanya kayak gitu kok, tapi saya subsidi ongkir ya. Kalau untuk wilayah Jawa biasanya saya subsidi Rp7.000 dengan minim order itu 500.000. Jadi kita kasih minim order biar apa? Biar kita juga nggak rugi gitu. Kalau kita namanya pembisnis, kita juga harus pandai menghitung ya. Jangan asal-asalan biar dapat konsumen kita gratiskan ongkos kirim. Ya nggak apa-apa kalau Mbaknya ikhlas dan berniat ibadah, nggak apa-apa. Tapi setidaknya ya Mbaknya juga harus menghitung ya keuntungannya. Kan keuntungan itu dialokasikan untuk berbagai macam Mbak, nggak hanya untuk memenuhi perut kita aja ya kan, untuk pendidikan, untuk ngasih orang tua, untuk keperluan mendadak, untuk stok produk. Lah itu juga harus dihitung Mbak. Jadi nggak boleh asal-asalan. Boleh menggratiskan ongkos kirim selagi itu nggak merugikan Mbak Tri Wahyuni. Jadi kayak gitu. Kak mau tanya bagaimana cara menjelaskan kepada tetangga yang beli produk ke kita tapi belum bisa merasakan manfaat produk yang dia beli. Oke Mbak Siti, jadi yang perlu diketahui Mbak Siti juga harus mengedukasi sama konsumennya satu, bahwa metabolisme seseorang itu beda-beda ya Mbak Siti. Jadi kalau mengkonsumsi obat herbal NASA itu juga nggak bisa reaksi secara langsung. Karena apa? Belum penyerapan pada tubuh orang tuh beda-beda, jadi gak bisa disamakan secara langsung. Kalau ada yang belum habis itu bisa merasakan manfaatnya, ada yang 5 kali pemakaian baru merasakan manfaatnya. Kenapa? Pembedanya itu hanya metabolisme Mbak. Metabolisme, apa yang kita konsumsi, lingkungan juga berpengaruh, hormon juga berpengaruh. Jadi seperti itu Mbak Siti. Jadi sebelum Mbak Siti menjual, Mbak Siti juga harus menjelaskan bahwa produk herbal itu seperti apa, kekurangan dan kelebihannya. Jadi kayak gitu Mbak Siti. Oh, biasanya untuk Mbak Erna Wijayanti ya, kalau untuk Herbatus itu 1 biji Mbak, saya kasih 1 biji sama Herbajin. Jadi saya mix biasanya Herbajin 1, Herbatus 1. Itu selalu saya bagikan ke orang-orang pasar, penjual sayur, penjual ikan, penjual tahu, penjual tempe. Pokoknya setiap ketemu sama orang pasar saya kasih. Kadang kalau ada pembeli sayur,
bisa saya kasih dengan syarat saya boleh minta nomor HP-nya. Selalu saya minta nomor HP-nya. Syaratnya itu aja Mbak kalau saya. Gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan, ini saya tutup ya. Kalau untuk pertanyaan yang kelewat, nanti insya Allah saya jawab melalui komentar ya. Dan mohon maaf kalau saya perkataan saya ada yang menyinggung teman-teman. Di sini saya tidak menyinggung. Saya hanya berniat berbagi ya teman-teman, berbagi ilmu yang sedikit. Ini ada Mbak Tri Wahyuni. Mbak, saya ada satu kali ini aja ya Mbak ya, habis itu saya tutup ya karena sudah melampaui batas jamnya. Mohon maaf sekali Mbak. Saya ada teman yang sudah tahu banyak soal NASA, dia gabung ke NASA, cuma sering di prospek jaringan lain. Kalau mau prospek gimana ya Mbak? Nah, yang seperti yang saya bilang tadi Mbak Tri, jadikan jenengan itu tempat ternyaman buat teman jenengan Mbak Tri. Kalau teman jenengan nyaman sama jenengan, kalau jenengan prospek pasti gabungnya ke jenengan kok, bukan ke orang lain. Kayak gitu Mbak. Jadi jadilah pribadi yang menyamankan dan menyenangkan. Oke, saya tutup ya teman-teman. Sudah jam 9 kurang 3 menit. Saya minta maaf kurang lebihnya untuk ilmu yang saya sampaikan barangkali tidak terlalu cepat ngomongnya atau terlalu berbelit-belit. Saya mohon maaf. Saya di sini juga masih belajar ya, sama seperti teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih untuk waktunya, untuk kerendahan hati teman-teman berbagi ilmu dan belajar bersama saya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan tetap semangat pagi.